Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft and Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungannya, Bill Gates beri dana hibah sekitar 159 juta dolar Amerika pada Indonesia untuk sektor kesehatan. Pendiri Microsoft dan Gates Foundation sekaligus tokoh filantropis Bill Gates tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi. Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Keduanya kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas berbagai isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. I just announced that I've decided to convene our council for the national awards. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. And yeah, Indonesia is one of the first to launch that. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Dana hibah ini akan banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya bertemu Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih, dirinya juga bertemu Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden. This is my gift I brought for. I got notice about. Alright, Bobby. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobby yang berada di dalam stroller seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan dari stroller pemberian dirinya sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for. I got notice about. All right, Bobby. You're famous. Sambil memegang boneka paus berwarna hitam putih, Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan Muhammadiyah. Maksudnya di belakang bertemu. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin ini. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu.
Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan. Satu diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi. Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan Gibran secara undang-undang bisa dilakukan. Namun secara politis akan sulit karena melibatkan DPR. Usul pemakzulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa. Tapi secara politik akan sulit. Secara politik akan sulit. Ketatanegaraan itu sudah mengatur. Kalau presiden, wakil presiden melakukan 5 hal atau terjadi 1 hal jadi 6 akhirnya. Korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Itu bisa dimakzulkan. Tapi itu teorinya. Prakteknya kan susah. Karena apa? Untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota. Sidang pleno DPR ya? Iya. Ya. 2/3 dari yang hadir ini, 2/3 harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti melakukan perbuatan tercela. Bayangin secara politik. 2/3 itu berapa? Iya kan? Ya. Kalau dari 575 kira-kira 2/3 itu kan sudah harus anggota DPR 380-an lah ya, sekitar itulah. Kalau tidak sampai itu, tidak bisa. Ini baru dari hitung-hitungan politik ya, yang sulit gitu ya, karena nggak dengan kondisi sekarang, apalagi nanti mungkin yang lain. Iya, nanti sesudah, boleh lah, 2/3 oke, setuju dia dimakzulkan, bawa dulu ke MK untuk meminta putusan konfirmasi. Ya benar ini salah. Kembalikan lagi ke DPR. DPR bersidang lagi apakah ini mau diberikan ke MPR untuk dimakzulkan apa tidak. Sesudah di MPR lagi sidang 2/3 harus hadir, 2/3 harus setuju. Tidak mungkin. Secara politik sekali lagi. Secara politik karena sekarang koalisinya Pak besar sekali. Pak Wahid sudah 81. Iya. Jadi secara hukum mungkin